Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda bersama-sama belajar dengan firman Tuhan Hosea pasal yang ke-11. Saya tahu bahwa harapan orang tua sesungguhnya tidak terlalu muluk-muluk terhadap anaknya. Mereka tidak mengharapkan bahwa anaknya harus menjadi kaya luar biasa supaya bisa membalas jasa-jasa yang telah mereka lakukan untuk anaknya. Dan mereka juga mungkin tidak mengharapkan bahwa anaknya harus sukses luar biasa supaya dia bisa dapat sesuatu dari anaknya. Atau anaknya harus terkenal luar biasa demi mengangkat derajat nama mereka juga. Harapan orang tua tidak selalu seperti itu, bahkan tidak muluk-muluk seperti itu. Saya menjumpai banyak orang tua yang mereka cukup berterima kasih seandainya anaknya tidak mendurhaka, tidak melawan, tidak memberontak kepada dia, tetap menghormati, tetap menghargainya. Banyak orang tua sudah sangat bersyukur, sudah sangat berterima kasih melihat anaknya seperti ini. Mungkin anaknya belum sukses, mungkin anaknya belum kaya, mungkin anaknya belum terkenal, tetapi selama si anak menghargai, menghormati orang tuanya, buat orang tua itu lebih daripada cukup. Sebab apa? Sebab bagaimanapun juga orang tualah yang melahirkan, orang tualah yang membesarkan, orang tua yang merawat, orang tua yang mengajari berjalan, orang tua yang mengasuh, orang tua yang menyekolahkan, membuat pintar, bahkan orang tua mengupayakan apapun juga demi anaknya punya masa depan. Itulah kasih orang tua. Mestinya setiap anak juga tahu berterima kasih kepada orang tuanya, bukan justru melawan orang tuanya. Dan ini menjadi sebuah gambaran tentang apa yang dilakukan bangsa Israel kepada Tuhan. Mari kita sama-sama baca di pasal yang ke-11. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Tuhan mencoba mengingatkan bahwa bangsa Israel awalnya bukanlah siapa-siapa. Ketika mereka masih muda, ketika mereka masih menjadi anak-anak dari Mesir, mereka ini budak, tapi Tuhan panggil, Tuhan tuntun, Tuhan bawa melewati padang gurun yang ganas, dan akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan. Dan mereka menjadi bangsa yang besar, mereka menjadi bangsa yang jaya, mereka menjadi bangsa yang ditakuti dan disegani. Ayat yang kedua, makin ku panggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ketika mereka besar, ketika mereka kuat, ketika mereka jaya, inilah yang mereka lakukan. Menjauh daripada Tuhan dan malah mempersembahkan korban kepada Baal. Mereka membakar korban kepada patung-patung. Mereka melupakan Tuhan Allah yang menolong mereka, Tuhan Allah yang mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir, Tuhan Allah yang menuntun perjalanan mereka hingga mereka masuk ke tanah Kanaan. Ayat yang ketiga, padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Tuhan sekali lagi mengingatkan, ini seperti orang tua yang sangat sedih. Bukankah dia yang mengajarinya berjalan, menuntunnya pelan-pelan? Bukankah dia yang mengangkat mereka ketika ada bahaya? Tapi ketika sudah menjadi besar, ketika sudah menjadi kuat, mereka tidak mau insaf. Sekalipun berkali-kali Tuhan berusaha membawa bangsa Israel kembali datang kepadanya. Maka apa yang terjadi di dalam ayat yang kelima dikatakan seperti ini, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Akhirnya Tuhan membiarkan sekalian mereka. Karena mereka menolak untuk bertobat, Tuhan membiarkan. Kalaupun mereka mau kembali ke Mesir, kalaupun mereka menjadikan Asyur sebagai raja mereka, Tuhan justru mengeraskan hati mereka sekalian. Saudara-saudara, Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Kalau kita mengingat hidup kita, apalagi kita mengingat hidup lama kita yang penuh dengan kesia-siaan,
hari ini kita bisa mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memiliki masa depan yang cerah di dalam Dia. Bahkan ada jaminan keselamatan buat kita. Dan kita merasa bahwa hidup ini begitu berarti semenjak kita percaya Yesus. Bukankah itu sesuatu hal yang perlu kita syukuri? Ibarat kita ini dilahirkan oleh Tuhan, diajari berjalan, diberkati, dituntun. Sekarang kita di titik sekarang ini. Kita di titik di mana kita mungkin kaya, kita sukses, kita terkenal, kita bisa leluasa melakukan banyak hal karena kita sedang ada di puncak. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap akan menghormati Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita mulai melupakan Tuhan? Bahkan kemudian kita mulai menyembah berhala. Kita mulai cinta dunia dan larut di dalamnya. Ingatlah, Tuhan berkali-kali memanggil kita pulang. Tuhan ingin menyatakan cintanya. Tuhan ingin kita bertobat dan mengalami pemulihannya. Sebagaimana bangsa Israel menolak akan kerinduan Tuhan untuk membawa mereka pulang. Maka kami rindu, saya rindu. Jangan sampai Anda juga mengeraskan hati seperti bangsa Israel. Bersyukurlah kalau hari ini kita berada di posisi bahwa kita masih setia kepada Tuhan. Tapi ketika hari ini, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan hari ini, Anda berada di dalam posisi Anda sudah lama meninggalkan Tuhan. Karena kita asik dengan segala kesibukan kita. Kita asik dengan segala kesenangan kita. Karena kita sedang berada di puncak. Maka firman Tuhan hari ini bukan kebetulan Anda dengar. Karena Tuhan ingin membawa Anda kembali pulang. Jangan sampai kita mengeraskan hati. Buka hati Anda untuk Tuhan. Dan izinkan kasih-Nya kembali memulihkan kita. Ingat, kita harus kembali kepada kasih yang mula-mula. Ingat dulu, kita ini bukan siapa-siapa. Kalau hari ini kita menjadi sebagaimana kita ada, itu karena Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang mempromosikan kita. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan berkati.